Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Kali ini kita akan melanjutkan konfigurasi kita terkait dengan jaringan komputer yang pengendalinya sistem operasinya menggunakan sistem operasi mikrotik. Jadi kali ini kita akan fokus bagaimana konfigurasi untuk memblokir alamat situs atau alamat web yang memang biasanya di lingkungan kerja atau di lingkungan sekolah sangat penting. Karena biasanya di lingkungan kerja atau lingkungan sekolah, pekerjaan atau target itu menjadi satu hal yang utama, sehingga pembagian antara kepentingan pribadi dan kepentingan pekerjaan, kepentingan belajar itu harus dipisahkan dengan baik. Ya, jadi karena sangat penting, maka kita langsung aja mulai bagaimana konfigurasi untuk memblokir sebuah alamat situs. Tentu yang pertama kita jalankan dulu winbox-nya. Dan kita perlu login dulu menggunakan MAC address. Kita klik 2 kali. Kita gunakan akun defaultnya admin tanpa password untuk connect, untuk meremote routerboard mikrotik yang kita gunakan sebagai pengendali jaringan komputer kita. Nah, sekali lagi konfigurasi ini tentunya sudah diawali dengan konfigurasi dasar mikrotik, atau lebih tepatnya konfigurasi NAT atau konfigurasi Network Address Translation. Artinya apa? Konfigurasi IP address, kemudian konfigurasi routernya sudah dikerjakan dengan baik, sudah dilakukan dengan baik. Kemudian konfigurasi NAT-nya juga sudah dilakukan dengan baik. Nah, semua ini sudah dijelaskan di video tutorial sebelumnya. Kita langsung fokus bagaimana konfigurasi blokir alamat situs atau alamat web. Jadi nanti skenario kita, pengguna yang melalui jaringan kabel Ether 2 yang akan kita batasi. Ya, jadi semua komputer jaringan lokal kita yang menggunakan subnet 192.168.10.0 akan kita blok alamat situs tertentu. Misalkan kita ambil sampel, nanti yang kita blok adalah alamat situs detik.com dan kompas.com. Bagaimana caranya? Nah, ada beberapa cara di routerboard mikrotik untuk melakukan pemblokiran situs. Yang pertama bisa menggunakan web proxy. Jadi ini yang pertama. Kemudian juga bisa menggunakan di bagian firewall ya, menggunakan layer 7 protokol atau menggunakan Mangle. Nah, kali ini kita akan jelaskan bagaimana memblokir situs web menggunakan layer 7 protokol yang memang cukup efektif untuk melakukan pemblokiran situs. Karena kita tahu ketika kita mengakses alamat web itu menggunakan 2 protokol, yaitu HTTP dan HTTPS. Nah, kebetulan layer 7 protokol ini sudah mampu memblok kedua protokol tadi. Artinya pengguna yang menggunakan protokol HTTP atau HTTPS itu bisa diblok menggunakan layer 7 protokol. Baik, kita langsung mulai caranya melakukan konfigurasi blokir situs atau blokir alamat web. Jadi pertama kita masuk ke IP firewall ya, IP firewall. Kemudian langsung kita menggunakan fitur layer 7 protokol di sini. Kita klik, kemudian kita klik add di sini. Nah, di sini kita perlu melakukan pembuatan script ya. Kita beri nama dulu bebas namanya, misalkan kita beri nama blokir situs. Kemudian untuk membuat scriptnya di bagian kolom ini. Jadi kita membuat script berupa simbol caret ya, simbol caret seperti ini atau caping ya, kemudian dot, simbol plus, kurung buka, kemudian inputkan beberapa alamat situs yang akan diblok. Misalkan tadi kita skenario-nya adalah detik.com. Jangan lupa tulisannya harus betul. Kemudian jika lebih dari satu, kita gunakan simbol broken
bar ya, atau vertikal itu vertikal bar. Kemudian kita tambahkan misalnya kompas.com. Kemudian setelah cukup, sekarang kita ambil sampel 2 saja, tapi kalau lebih dari 1, 2 bisa tambahkan seperti tadi, caranya sama ya. Kemudian ini kita tutup. Nah, untuk mengakhiri skripnya, kita ketikkan lagi tambahan skrip yaitu dot, asterik, bintang ya, kemudian dolar. Seperti itu skripnya. Kemudian kalau sudah, kita apply, kita oke. Nah, sampai di sini kita sudah membuat skrip untuk blokir situs di layer 7 protokol. Kemudian kita mengaktifkan skrip ini. Bagaimana caranya? Kita masuk ke menu filter rules ya, rules ya, kita klik. Kemudian di sini kita klik plus atau nambah sebuah aturan baru untuk mengaktifkan layer 7 protokol tadi. Kita klik. Nah, di sini ada beberapa parameter harus kita pastikan betul. C-nya kita forward, kita izinkan masuk, tetapi nanti kita drop ketika kita mengaktifkan tadi detik.com dan kompas.com. Nah, di in interface-nya jangan lupa tadi kita skenario-nya adalah situs tadi tidak bisa diakses oleh pengguna yang melalui Ether 2. Maka di sini jangan lupa kita tentukan interface yang melayani pengguna Ether 2, yaitu ini Ether 2. Ya, jadi semua pengguna yang mendapatkan layanan internet melalui Ether 2 itu akan kita blok ya, gitu. Jadi di bagian chain kita isi forward. Ini interface-nya adalah interface yang digunakan oleh pengguna internet kita. Kemudian offense-nya jangan lupa di bagian offense kita aktifkan layer 7 protokol yang kita buat tadi. Script-nya kita panggil, kita klik saja. Nah, di sini kita panggil seperti ini. Kemudian di action-nya kita lakukan action-nya berupa drop. Kemudian kita apply oke. Nah, itu adalah cara melakukan pemblokiran situs. Tadi belum kita cek ya. Coba sekarang kita cek dulu apakah sudah berhasil memblokir situsnya. Ya, coba kita cek di pengguna komputer yang melalui Ether 2. Kita jalankan Google Chrome. Pastikan untuk mengecek, kita cek apakah di historinya atau di cookiesnya tidak ada daftar alamat situs yang pernah diakses. Kita gunakan CTRL-H untuk mengecek. Nah, di sini banyak sekali ya situs yang sudah pernah diakses. Coba kita clear dulu historinya untuk memastikan memang benar-benar konfigurasi kita efektif berjalan dengan baik. Oke, sudah. Ini sudah kita. Nah, sekarang kita coba apakah berhasil memblokir situs detik.com. Mestinya tidak bisa diakses ini. Kita enter. Nah, nampak sekali di sini loadingnya sudah membuktikan lambat dan memang tidak bisa diakses. Kemudian tadi juga kita di samping detik kita juga memblokir kompas.com. Jika ada pengguna mengakses Kompas tidak bisa masuk. Nah, baik detik maupun Kompas tidak bisa masuk. Artinya apa? Kita berhasil melakukan pemblokiran situs. Nah, untuk lebih menguji apakah konfigurasi kita sudah benar, kita coba masuk ke konfigurasinya lagi. Nah, rule ini atau ini coba kita disable, tidak kita aktifkan. Artinya kita bisa di waktu-waktu tertentu bisa kita disable, tidak kita aktifkan, supaya nanti pengguna kembali bisa mengakses detik.com atau kompas.com. Nah, cara mendisable-nya bagaimana? Aturan tadi, dropping-nya tadi itu kita gunakan ini, disable. Nah, sudah kita disable, harusnya di sini kembali bisa terakses. Nah, ini sudah bisa. Ya, artinya apa? Memang tadi konfigurasi yang kita lakukan sudah betul. Ketika ini kita tidak aktifkan blokirannya, maka di sini bisa akses. Demikian juga yang detik.com. Tapi ketika ini kita aktifkan kembali, maka dipastikan nanti pengguna, kalau kita aktifkan atau kita enable, dipastikan pengguna tidak akan lagi bisa mengakses kedua situs tersebut.
Itu cara memblokir alamat web atau situs menggunakan sistem operasi MikroTik. Demikian cara konfigurasi blokir situs menggunakan sistem operasi MikroTik. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.